Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bari Abdurrahman Rustandi, NRP 12 2016 058. Saya akan mencoba melanjutkan tentang bimbingan elemen mesin 2 yang berjudul tentang perancangan ulang transmisi roda gigi Yamaha Mio. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, dari bimbingan yang sebelumnya itu diminta untuk ukuran roda gigi dan ditambah dengan flowchartnya. Oke. Bentuk sketch dari roda gigi yang terdapat pada motor Mio ini seperti ini. Nah, untuk hasil pengukuran dari roda gigi yang aktualnya kemarin, tepatnya dilakukan perhitungan atau pengukuran jumlah roda gigi yang terdapat pada gear helix. Bisa dilihat bahwa gear helix itu ada 2 pasang pada bagian sini dan juga bagian sini. Nah, lalu dimasukkan Z1, notasinya Z1 adalah pada bagian sini dan Z2 bagian sini, sehingga di sini terdapat 13 jumlah roda giginya dan di sini 42 roda gigi. Lalu dihitung untuk menentukan rasio perbandingan roda giginya 42/13, sehingga didapatkan rasio perbandingan roda giginya sebesar 3,23. Nah, lalu dilanjutkan untuk menghitung diameter pitch pada roda giginya. Nah, yang akan pertama saya hitung DP1 yang menunjukkan bahwa di sini akan kita menghitung diameter pitch untuk jumlah roda giginya yang 13, tepatnya pada bagian sini. Nah, lalu dimasukkan M dikali ZPK. Sebelumnya ada revisi dulu. Dari yang sebelumnya itu kan saya menunjukkan bahwa modulnya 1,5 berbanding 2. Nah, setelah dilakukan pengukuran secara langsung, ternyata didapatkan modul pada roda gigi helix gear sini itu sebesar 2. Karena kemarin dibandingkan dengan modul roda gigi yang 1,5, ternyata perbandingan nantinya pada ukuran porosnya ini tidak terlalu jauh celah roda gigi dari poros ke diameter si roda giginya, sehingga kemarin itu didapatkan modulnya 2. Lalu untuk mendapatkan diameter pitch, modul dikalikan dengan ZPK. ZPK ini adalah jumlah roda giginya, sehingga didapatkan diameter pitch 26 mm. Nah, untuk pitch-nya sendiri ini adalah jarak dari titik pusat menuju garis putus-putus yang ada di sini. Ini adalah radius pitch, sehingga apabila kita mendapatkan diameter pitch, ini akan berbentuk lingkaran secara keseluruhan. Nah, bisa kita lihat pitch itu didapatnya di antara garis putus-putus yang terdapat pada gambar sketch kasar yang saya buat. Nah, lalu setelah mendapatkan diameter pitch, nah lalu kita akan menghitung diameter headnya. Rumusnya ini didapatkan dari buku Sularso. Nah, DH diameter head sama dengan diameter pitch ditambah 2 dikali adendum ditambah CK. CK itu sendiri adalah kelonggaran puncak pada roda giginya tersebut. Nah, bisa kita lihat pada buku Sularso-nya. Nah, ini CK ini menghitungnya kelonggaran puncak biasanya angka konstanta 0,25 dikali modul, sehingga terdapat pada perhitungan sini. Nah, ini kan ada 26 mm dari diameter pitch ditambah 2 dikali adendum. Adendum itu rumusnya 1 dikali modulnya sendiri, sehingga mendapatkan 1 dikali 2, modulnya 2, dapatlah angka 2 di sebelah sini. Lalu
CK tadi seperti yang sudah ditunjukkan pada buku Sularso, ini ada konstanta 0,25 dikali 2, sehingga diameter headnya itu 30,5 mm. Nah, jadi untuk roda gigi helix gear yang di sini ini diameternya 30,5 mm. Nah, lalu dilanjut ke perhitungan helix gear yang terdapat pada pasangannya. Ini didapat dengan notasi DP2. DP2 ini sama modul dikali ZBK 2 kali 42 roda gigi seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, sehingga diameter pitchnya 84 mm dengan modulnya 2. Lalu untuk menghitung diameter head, DP ditambah 2 dikali addendum ditambah CK ini sama, sehingga didapatkan 88,5 mm. Nah, untuk sketnya sendiri diameter head itu terdapat jarak dari titik pusat ke titik sini, ini disebutnya adalah radius head, sehingga untuk kalau misalkan kita tahu diameter headnya berarti panjang dari roda gigi yang terdapat di sini dan pasangannya yang setengah lagi yang yang belum disketkan kembali, sehingga itu diameter headnya. Nah, itu untuk helix gear, sehingga didapatkan helix gear yang di sini itu ukurannya adalah 88,5 mm. Nah, untuk lalu sekarang menghitung masuk ke spur gear. Spur gear ini ada roda gigi lurus di sini dan di sini. Nah, spur gear ini yang Z1 itu adalah yang di bagian sini, Z2 itu adalah yang di bagian sini. Sehingga di sini jumlah roda giginya adalah 14, di sini adalah 41, dan dihitung rasio perbandingan roda giginya 2,92. Nah, lalu dilanjutkan sama untuk menghitung diameter pitch, itu adalah modul dikali ZPK. Modulnya ini 2,5. Karena kalau kita lihat secara aktual, sket kasar pada bagian helix gear dan spur gear ini justru lebih besar diameternya pada bagian sini. Nah, otomatis untuk pada saat perbandingan modul kemarin, yang di sini itu modulnya 2, yang di sini 2,5. Nah, lalu didapatkan M dikali ZBK, diameter pitchnya sebesar 35 mm. Lalu dimasukkan untuk menghitung diameter headnya. Diameter kepalanya sama rumusnya seperti yang sebelumnya pada perhitungan helix gear. Ini diameter pitchnya dapat dari sini, ini 2 dikali addendum. Addendum itu kan tadi 1 kali modulnya lalu ditambah kelonggaran puncaknya, sehingga didapatkan diameter headnya 40,63 mm. Nah, diameter head dari ujung sini ke ujung sini ini adalah sebesar 40,63 mm. Nah, lalu dilanjutkan ke perhitungan spur gear yang di sini. Nah, untuk mendapatkan perhitungan spur gear yang di situ, nah ini sama modulnya dikalikan dengan jumlah roda giginya didapatkan 41. Di sini masuk diameter pitchnya 102,5. Lalu diameter headnya dimasukkan 102,5 dikali 2 dikali 102,5 ditambah 2 dikali 2,5 ditambah 0,25 dikali 2,5 sama dengan 108,13 mm. Ini diameter head dari ujung sini ke ujung sini. Itu diameter headnya. Nah, lalu setelah didapatkan tadi, nah ini modulnya. Nah, lalu kita bisa menghitung
rasio putaran yang diberikan dari input CVT ke ban roda belakang. Nah, ini dengan cara didapatkan I totalnya, rasio perbandingan totalnya, perkalian antara rasio dari gear helix dan spur gear, didapatkan angka sebesar 9,43. Lalu untuk menghitung putaran outputnya, ini dengan rumus I sama dengan putaran input per putaran output, sehingga didapatkan putaran inputnya ini 8000 didapatkan dari spesifikasi motor Mio nya. Nah, ini daya maksimum 7 kW per 8000 rpm. Nah, ini yang menjadi putaran input maksimum yang saya coba masukkan pada penelitian saya. Sini masukkan 8000 per 9,43 ini dari I total yang didapatkan dari nomor yang sebelumnya, sehingga didapatkan 848,35 rpm. Sehingga pada di sini kita memberi input 8000 rpm maksimumnya, lalu di sini akan direduksi menjadi 848,35 rpm. Nah, untuk menghitung kecepatan putaran yang di sini, kecepatan putarnya ini tinggal dimasukkan, ini N input sama dengan N per rasio perbandingan roda giginya. Tadi kan inputnya 8000 per 3,23, yang dipakai ini adalah rasio perbandingan dari gear helix, karena yang memberi atau yang berkontak langsung dengan gear helix yang di sini adalah gear helix yang di sini, sehingga dipakailah rasio perbandingan roda gigi pada gear helix dan didapatkan putaran yang terdapat pada roda gigi helix gear dan spur gear yang di sini ini sebesar 2476,78 rpm. Nah, sebelumnya juga dari bimbingan yang sebelumnya saya coba menjelaskan bahwa gear helix ini dari sini ke sini yang berkontak itu adalah setengahnya sini, Pak. Jadi tidak bisa bergerak ke atas ke bawah. Ini sudah istilahnya sudah paten. Jadi yang berkontak itu antara roda gigi ini dan ini, sehingga roda gigi spur gear ini akan ikut berputar pada dibantu dengan countershaft sini. Lalu setelah ikut berputar memutarkan spur gear yang ada di sini yang terhubung langsung ke roda belakang seperti itu. Nah, untuk diameter porosnya sendiri kemarin dilakukan pengukuran secara langsung, itu didapatkan, nah ini 17 mm, sehingga jika kita dapatkan pada perhitungan awal jumlah diameter poros yang di sini sebesar 75 mm dan diameter head yang helix gear sini adalah 30,5 mm. Nah, itu tentang ukuran roda gigi yang dilakukan secara pengukuran secara aktual pada motor Mio Yamaha secara langsung. Nah, selanjutnya dari bimbingan sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang ukuran roda gigi. Lalu sekarang akan masuk ke diagram alir atau flowchart. Nah, ini untuk flowchart yang didapatkan atau yang saya coba lakukan untuk penelitian. Ini flowchartnya dimulai dari start, awal mula penelitian di sini. Lalu data yang dibutuhkan adalah P, daya yang ditransmisikan, jumlah roda giginya, perbandingan antara gear helix dan spur gear, lalu putaran poros engkolnya, perbandingan reduksinya, I-nya tadi sudah didapatkan. Ini sudah didapatkan. Jarak sumbu porosnya ini nanti ada perhitungan yang dilakukan untuk menentukan jarak sumbu poros ini lah. Nah, lalu langsung masuk ke putaran poros input gearbox. RPM tadi sudah masuk sebesar 8000 rpm.
Lalu faktor koreksi ini nanti saya akan coba rujuk dari buku Sularso. Lalu daya rencana ini tadi didapatkan pada spek motor Mio sebesar 7 kW. Lalu di sini dilanjutkan untuk modulnya dan sudut tekan. Nah, sudut tekan ini kalau jika dilihat pada buku Sularso ini, nah ini biasanya sebesar 20 derajat. Nah tadi ini untuk sudut tekannya sini 20 derajat. Di sini roda gigi dengan perubahan kepala, roda gigi standar. Jadi saya mengacunya untuk sudut tekannya adalah di sini sebesar 20 derajat. Kembali lagi ke flowchartnya. Lalu nanti saya akan menghitung diameter lingkaran jarak bagi sebenarnya D1 dan D2 notasinya. Lalu lanjut ke jarak sumbu poros sebenarnya. Tadi di awal flowchart kita ada jarak poros sumbu sebenarnya dengan notasi A. Nanti saya akan coba hitung. Lalu menentukan CK, kelonggaran puncak. Lalu menentukan tinggi gigi atau kedalaman pemotongan gigi dengan notasi H. Lalu menghitung diameter kepala DK1 dan DK2. Setelah menghitung diameter kepala, kita bisa mendapatkan diameter kaki. Nah, sebelumnya diameter kaki itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah jarak dari titik sumbu ke titik sini, itu disebutnya adalah radius head. Nah, untuk radius kaki itu di sini dari titik pusat sini ke radius yang awal sebelum pembuatan roda giginya, sehingga akan didapatkan diameter kaki yang terdapat pada lingkaran dalamnya seperti itu. Nah, lalu setelah menentukan diameter kaki, akan menentukan juga kecepatan keliling, lalu juga menentukan faktor dinamisnya. Setelah menentukan faktor dinamis, berlanjut ke menghitung gaya tangan sial yang terjadi pada roda giginya. Lalu menghitung juga faktor bentuk giginya. Di sini notasinya kalau merujuk dari buku Sularso itu Y. Nah, lalu nantinya akan menentukan bahan masing-masing gigi, kekuatan tarik, kekerasan permukaan, tegangan lentur yang diizinkan. Lalu menentukan faktor tegangan kontak pada bahan roda gigi. Lalu menentukan beban lentur yang diizinkan per satuan lebar, beban permukaan yang diizinkan per satuan lebar dengan notasi FH1 dan FH2. Setelah dilanjutkan, di situ nanti outputnya dari penelitian saya ini akan menentukan lebar giginya dengan notasi B. Lalu setelah menentukan lebar gigi ini didapatkan output dari hasil penelitian saya, yaitu modul, sudut tekan A, lalu jarak sumbu poros sebenarnya, diameter kepala, diameter kaki, dan lebar gigi. Sehingga ini adalah diagram alir yang saya lakukan untuk penelitian perancangan ulang transmisi roda gigi Yamaha Mio. Baik, sesuai bimbingan dari yang sebelumnya, PR yang diperlukan itu adalah ukuran roda gigi dan flowchart. Ukuran roda gigi tadi sudah dijelaskan dengan perhitungan secara aktual dengan ukuran jumlah gigi yang terdapat pada motor Mio Yamaha. Nah, itu dilakukan pengukuran kemarin, didapatkan tadi segini, dan juga tadi penjelasan flowchart.
dari penelitian saya. Untuk bimbingan kali ini sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.